Seorang wanita mengalami nasib yang kurang beruntung dalam hidupnya. Ketika dia melahirkan, bayinya diserahkan pada orang lain oleh suaminya sendiri untuk diadopsi. Hingga suatu hari wanita itu kembali bertemu dengan anaknya yang hilang dan terjadilah ikatan yang tak biasa di antara mereka. Film dengan judul Track 29 yang dirilis pada tahun 1988 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah perumahan tinggallah seorang wanita bernama Linda, berstatus menjadi seorang istri, dan kala itu dia sedang senam di rumahnya. Sementara pria ini adalah suaminya Linda yang bernama Henry. Hubungan mereka ini bisa dibilang tidak jelas dan tidak baik-baik saja. Henry selalu terobsesi dengan mainan barunya, sebuah miniatur kereta api yang dia bangun di dalam kamar atas. Hal itu membuat Linda sedikit kesal karena hampir setiap hari Henry selalu bermain dengan mainan barunya itu, sementara Linda ditelantarkan. Tidak hanya itu, ketika sarapan, Henry lebih sibuk dengan ide-ide atau pemikirannya yang cukup gila. Sepertinya tidak ada chemistry di antara mereka. Sementara pemuda ini bernama Martin. Kala itu dia sedang mencari tumpangan untuk sampai ke tujuan. Sayangnya tidak ada yang mau memberikan tumpangan padanya. Namun pada akhirnya ada sebuah truk yang berhenti dan mempersilahkannya untuk naik. Martin adalah pemuda yang selalu ingin tahu banyak hal, termasuk tato yang ada pada supir tersebut. Kenapa dia membuat tato itu dan apa arti dari tato tersebut? Karena dirasa menjengkelkan, supir truk itu jadi kesal pada Martin. Martin tidak diizinkan lagi untuk menumpang lebih lama dengannya. Lalu dia diberhentikan dan turun di sebuah kota kecil, dan kebetulan di sana ada sebuah kedai. Martin ke sana dan melihat ada dua orang wanita yang tidak lain adalah Linda dan temannya yang bernama Arlanda. Martin mencoba kenal lebih dekat dengan mereka dan ikut bergabung dengannya. Martin berkenalan dan tampaknya Linda seperti merasakan sesuatu yang berbeda pada Martin. Namun, perkenalan mereka kala itu tidak berlangsung lama. Linda memutuskan untuk pulang dan mengajak Arlanda. Di malam harinya, Linda terbangun karena tidak bisa tidur. Ketika dia melihat keluar jendela, ada seorang pria berdiri di sana. Linda membangunkan Henry untuk menyajak begituan, tapi sayangnya Henry tidak mau karena terlalu capek bekerja seharian. Alhasil membuat Linda jadi kecewa berat. Sudah lama mereka tidak begituan. Linda terlalu bosan hidup dengan Henry. Kenapa dia bisa memiliki suami yang tidak begitu peduli dengannya? Yang ada di pikiran Henry hanyalah mainan dan pekerjaannya saja. Semua itu berawal ketika Linda melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit. Tapi sayangnya Henry tidak menginginkan bayi tersebut, hingga dia memberikan bayi tersebut pada orang lain. Linda merasa sangat terpukul atas perilaku Henry. Ketika Henry pergi bekerja, Linda menenangkan dirinya dengan berenang. Lalu dia dikejutkan dengan kemunculan Martin di sana. Bagaimana dia bisa tahu rumahnya? Martin seolah-olah ingin lebih dekat dengan Linda. Dia merasa punya keterikatan dengannya. Namun, hal itu membuat Linda jadi sedikit ketakutan. Martin tidak pergi dari rumah Linda sampai Linda mau berbicara dengannya dan menerimanya. Sementara Henry bekerja sebagai seorang dokter dan sedang melakukan tindakan bersama perawatnya. Yang membagongkan, ternyata Henry ini punya hubungan spesial dengan perawatnya yang bernama Stein itu. Bahkan kala itu saja, sempat-sempatnya mereka cipokan ketika hendak memberikan suntikan pada pasien. Di sisi lain, Linda pada akhirnya menerima Martin dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan, Linda mulai terbuka pada Martin dan dia menceritakan hubungannya dengan Henry yang sedang tidak baik-baik saja. Semua itu dimulai ketika Henry menjauhkan dirinya dari anak laki-lakinya. Linda sangat sedih hingga dia menangis. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, bagaimana Martin bisa tahu alamat dan nama lengkap Linda? Jadi ternyata Martin ini adalah anaknya Linda yang telah hilang. Saat masih kecil, Martin diserahkan Henry ke ibunya Henry dan diasuh olehnya. Ketika besar, Martin barulah sadar kalau dia punya ibu kandung yang harus dia cari. Awalnya Linda tidak percaya, namun Martin selalu berada di dekatnya. Bahkan mereka makan berdua di sebuah restoran. Ketika kembali ke rumah, Martin mencoba mengandung Linda hingga Linda jadi tidak bisa apa-apa dan pasrah. Ini cukup membagongkan. Sementara di sisi lain, Henry mendapatkan hukuman dari atasannya karena dia melakukan tindakan yang salah pada pasiennya sendiri.
Henry diberikan sanksi tidak boleh masuk selama beberapa hari, sementara Stein dipecat dari rumah sakit. Stein merasa ini gara-gara Henry yang tidak fokus dalam bekerja. Namun, Stein juga bersalah karena membuat hubungan spesial dengan Henry di tempat kerja. Meski begitu, Stein dibuat tenang oleh Henry yang terus-terusan mengatakan kalau dia mencintainya. Sementara itu, Martin yang berada di rumah Linda mulai benci dengan Henry. Gara-gara dia, Martin terpisah oleh ibunya. Martin memporak-porandakan mainan Henry dan menginjak-injaknya. Lalu, begituan lagi dengan Linda. Dan Linda makin menyukai Martin karena Martin bisa memainkan piano dengan baik. Bahkan dia selalu ada buatnya. Martin menyanyikan sebuah lagu untuk Linda hingga Linda menjadi terharu. Martin makin beringas pada Linda hingga pada akhirnya Linda kelelahan dan dia tertidur. Tapi ketika dia terbangun, Linda baru sadar ada yang tidak beres. Linda menelpon Arlanda untuk datang ke rumahnya. Linda mulai mendengar anak kecil menangis hingga dia ketakutan. Arlanda datang lalu berbicara dengan Linda apa yang telah terjadi. Linda mengatakan kalau pemuda itu datang dan mengatakan kalau dia adalah anaknya. Yang dimaksud di sini adalah Martin. Arlanda cukup kebingungan. Dan siapa Martin? Dia tidak pernah tahu kalau Linda punya kenalan bernama Martin. Linda terus mengoceh seraya bersalah karena telah bermain dengan Martin di belakang dari Henry. Arlanda masih tidak yakin apa yang diucapkan oleh Linda. Linda lalu menceritakan masa lalunya ketika dia masih muda. Dulu, dia pernah kenalan dengan seorang pemuda dan begituan dengannya. Tak lama, dia menikah dengan Henry dan melahirkan bayi laki-laki tersebut. Tapi faktanya, bayi laki-laki Linda itu telah meninggal. Sejak itu, Linda menjadi stres dan hampir gila. Arlanda berpikir Linda sudah tidak waras. Apa yang telah terjadi padanya? Tak lama Henry pulang dan menjelaskan pada Arlanda kalau Linda memang mengalami gangguan pada kejiwaannya setelah kejadian itu. Terkadang dia normal, terkadang dia membingungkan. Henry meminta Arlanda untuk pulang dan menyerahkan masalah Linda padanya. Ketika Henry berada di atas bersama dengan mainannya, Linda naik membawa sebilah pisau. Dan di pagi harinya, Linda berpakaian rapi seolah-olah ingin meninggalkan rumah itu. Lalu ada bercak darah di langit-langit. Apa yang telah terjadi pada Henry? Apakah Linda menghabisinya? Jadi selama ini, Linda hanya berhalusinasi bertemu dengan Martin. Martin tidak nyata dan tidak pernah ada. Linda meninggalkan rumah itu seolah-olah tanpa ban. Ya, itulah tadi alur cerita film Track 29. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.